Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube For Good Secang. Oke anak-anak, perkenalkan nama Ibu Bunida Anissa. Nah anak-anak, tetap semangat ya belajar. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran dari tema ini yaitu dapat menemukan jenis-jenis kain adat yang dihasilkan teknologi produksi sandang dengan tepat. Kemudian yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan penggunaan ejaan EBI dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi kuat lemahnya gerakan tangan dalam tarian dengan tepat. Yang keempat, dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat dengan menggunakan benda konkret yang tepat. Dan yang terakhir, dapat menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar dengan menggunakan benda konkret dengan tepat. Nah, sekarang kita coba membaca ya. Di sini ada bacaan tentang Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Nih, di sini ada gambar tentang orang-orang yang menggunakan kain adat ketika memperagakan sebuah tarian. Nah, orang-orang tersebut menggunakan pakaian yang beraneka ragam ya. Ada yang dari Bali, ada yang menggunakan kostum Merak, ada yang menggunakan pakaian dari Sumatera. Nah, apa sih kain adat itu? Anak-anak belum tahu kan? Mari kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan kain adat. Nah, kita lanjutkan ya, kain adat Indonesia. Nah, kain adat sebelumnya salah satu contohnya itu tentang pakaian. Nah, ini di sini Bu Guru pakai nih ya, ada kain adat kebaya. Dari mana? Ayo, ada yang tahu? Kain adat kebaya itu dari Jawa Tengah ya, dari Yogyakarta juga ada. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang bacaan kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia yang sangat luas. Setiap daerah Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat, seperti kain songket yang dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kemudian kain sasirangan dikenal sebagai kain adat orang suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat Nusa Tenggara. Nah, ini contoh dari kain adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan di beberapa daerah. Kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, ini di sini ada gambar orang sedang menenun. Nah, ini salah satu keistimewaan kain dari Indonesia itu ya, karena dibuat menggunakan tangan kita sendiri, pakai tenunan. Oke, selanjutnya, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi anak-anak harus ingat ya, setiap tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik. Biasanya di sekolah Bapak Ibu guru mengenakan baju batik untuk memperingati Hari Batik. Nah, ini di sini ada gambar ya, ada gambar Dayu, ada Siti, ada Lani, Edo. Mereka menggunakan pakaian adat yaitu batik.
Nah, anak-anak sudah selesai membaca teks kain adat Indonesia. Mari kita lengkapi bersama-sama ya. Kita isi tabel apa nama kainnya dan dan dari mana kain itu berasal. Nah, di sini Bu Guru sudah memberikan contoh. Mari kita lihat tabelnya bersama-sama, oke? Nih, di sini ada nama-nama kain adat di Indonesia dan asalnya. Yang pertama ada kain songket. Ayo anak-anak tahu tidak kain songket berasal dari mana? Ayo ada yang tahu? Betul sekali. Kain songket berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ada kain sasirangan. Ya, betul sekali. Kain sasirangan berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada kain batik. Nah, ini mah anak-anak semuanya tahu ya, kain batik berasal dari mana? Dari mana-mana sebenarnya ada, tapi di sini Bu Guru menuliskan kain batik dari Solo, Jawa Tengah. Kemudian yang keempat ada kain tenun ikat. Kain tenun ikat berasal dari Nusa Tenggara. Dan yang terakhir ada kain ulos dari Sumatera Utara. Anak-anak sudah membaca teks yang berjudul Kain Adat Indonesia ya. Sekarang kita amati kalimat demi kalimat yang ada di paragraf tersebut. Kemudian kita temukan informasi yang kita dapatkan dari setiap kalimat pertama yang ada di setiap paragraf. Tadi yang pertama kita bisa menemukan paragraf pertama itu berisi tentang apa ya? Tentang Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Kemudian paragraf yang kedua, dari bacaan itu kita bisa tahu isinya. Oh iya, paragraf kedua itu berisi tentang salah satu kekayaan budaya Indonesia, yaitu kain adat. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa kain adat Indonesia itu sangat istimewa ya, karena tadi di gambarnya juga sudah ada kan, kain adat Indonesia itu bisa istimewa karena apa? Karena dibuat dengan menenun. Kemudian paragraf keempat kita bisa menemukan informasi bahwa kain adat memiliki banyak fungsi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, itu informasi yang dapat kita peroleh dari paragraf-paragraf pada teks kain adat Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita mengingat pelajaran subtema 2 PB1 tentang apa? Ayo, ada yang ingat tidak? Kita belajar tentang gerakan tari dayu yang menirukan menenun kain. Nah, di sini mari kita ingat kembali materi tersebut, kemudian nanti kita akan peragakannya, oke? Di sini ada banyak gerakan ya dari menenun itu, ada 4 gerakan. Yang pertama yaitu gerakan memintal kapas. Bagaimana cara memperagakannya? Dengan posisi duduk, kemudian lutut yang kanan ditekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan ke arah depan, kemudian yang tangan kiri itu bergerak ke samping kiri. Gerakan ini dilakukan 8 kali dalam satu hitungan. Kemudian yang kedua yaitu gerakan menenun yang pertama, karena nanti gerakan menenunnya ada 2 ya. Yang pertama ini gimana ya? Yang pertama posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, kemudian ke kiri atas dan bawah. Nah, itu dilakukan bergantian, ke kanan atas, ke bawah, kemudian yang satunya juga iya, ke kiri atas dan ke kiri bawah. Itu juga dilakukan 8 kali satu hitungan. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu gerakan menenun yang kedua. Ini hampir mirip dengan gerakan menenun yang pertama. Posisi duduknya masih selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari-jari kaki. Jadi tangannya diluruskan ke jari-jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Nah, jadi dari jari terus ke perut, jari terus ke perut, dan badannya juga sambil membungkuk. Nah, itu dilakukan juga dalam 8 kali satu hitungan. Kemudian yang keempat, gerakan menjemur. Caranya bagaimana? Caranya posisi berdiri tegak, kemudian tangan bergerak kuat ke atas, lalu bergerak lembut ke kiri.
bawah ya, bergerak kuat ke kanan atas, kemudian ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan. Jadi seandainya ini ke atas, terus ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, yang satunya juga sama, kiri atas, kanan bawah, kiri atas, kanan bawah. Jadi yang ke atas itu kuat, sedangkan yang ke bawah dilakukannya dengan lembut saja. Bisa ya, gampang kan? Anak-anak pasti bisa melakukannya. Nah, setelah kita sudah mengingat materinya, Bu Guru harap anak-anak di rumah mau berlatih. Bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak, atau bisa juga dengan teman-teman. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ayo, apa saja motifnya? Kain adat kan contohnya ada batik. Di batik itu motifnya bermacam-macam. Ada yang motif bunga, ada yang motif hewan, ada juga motif bangun datar. Nah, untuk motif bangun datar sendiri pun banyak sekali jenisnya. Ada lingkaran, ada persegi, dan ada pula segitiga. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak menggambarkan salah satu motifnya, atau dua juga boleh. Silahkan anak-anak gambar, kemudian anak-anak gunting. Setelah itu, coba kita belajar tentang simetri lipat. Karena sebelumnya anak-anak sudah belajar kan simetri lipat. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh dulu ya. Di sini ada contoh yang sudah Bu Guru buat. Ada dua gambar. Dua gambar di sini, keduanya di tengahnya itu ada garis tengahnya. Garis tengah ini namanya sumbu simetri. Bagus, namanya sumbu simetri ya. Nah, yang satu pojok sana sendiri itu namanya simetris. Kemudian yang satunya tidak simetris. Loh, kok beda? Kenapa ya Bu Guru? Ya beda, karena gambarnya pun juga berbeda. Yang simetris itu bisa dikatakan simetris karena mempunyai simetri lipat. Dan yang satunya tidak simetris karena tidak mempunyai simetri lipat. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang simetri lipat kan? Nah, simetri lipat itu ketika bangun datar dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Dan yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Nah, anak-anak sudah belajar tentang simetri lipat ya. Sekarang, gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang anak-anak ketahui. Lalu, guntinglah gambar anak-anak mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Kemudian, jika sudah, tuliskan hasil temuan anak-anak pada tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada tabel yang berisi bentuk bangun datar dan banyaknya simetri lipat. Yang pertama ada gambar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai simetri lipat 1 karena hanya dapat dilipat 1 kali ketika hasilnya itu harus sama. Kemudian yang kedua ada segitiga sama sisi. Sedangkan segitiga sama sisi ini mempunyai simetri lipat 3. Kemudian yang selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang mempunyai simetri lipat 2. Dan yang terakhir ada persegi. Persegi mempunyai simetri lipat 4. Nah, sudah selesai ya mengisi tabelnya. Sekarang kita ingat-ingat kembali apa ya yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar 1. Berbagai macam kain adat di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar menuliskan pokok-pokok informasi penting pada sebuah teks. Kemudian yang ketiga, kita sudah mengidentifikasikan kuat lemahnya tangan pada tarian. Yang keempat, mengidentifikasikan bangun datar yang memiliki simetri lipat. Dan yang terakhir, kita sudah menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih, semoga anak-anak dapat menerima, dapat memahami, dan juga bisa melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan tadi ya, seperti yang gerakan tarian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.